Nah, baik teman-teman, jadi hari ini kita akan mengeksplor web covid19.go.id. Teman-teman bisa langsung search di Google atau bisa langsung mengetikkan alamat ini di sini, nanti enter akan keluar halaman seperti ini. Nah, ini halaman home-nya, halaman depannya seperti ini. Ada tulisan, di sini ada info-info penting, juga ada berita di bawahnya, beritanya valid, juga ada data sebaran sekilas, ini secara global, dan yang ini di Indonesia. Nah, ini juga ada daftar protokol, tanya jawab, dan hoax. Ada juga video tentang edukasi, dan paling bawah ada juga postingan dari Instagram resmi gugus tugas percepatan COVID-19 atau dari BNPB. Baiklah teman-teman, kita coba explore satu-satu. Kita mulai dari berita. Dari menu berita, di sini kita bisa mencari berita, langsung search, ingin mencari berita apa yang kita ingin tahu, atau bisa kita scroll ke bawah. Di sini ada banyak berita. Ini berita resmi, update setiap harinya dari pemerintah, dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, dari BNPB. Nah, ini bisa teman-teman klik beritanya, akan diupdate setiap hari. Juga ini beritanya bukan hoax, ini valid 100% karena ini dari pemerintah resmi, dari lembaga resmi yang menangani COVID-19. Nah, ini bisa kita melihat postingan yang lebih lama, dia diuploadnya dari yang terbaru teman-teman, yang ditampilkan dari yang terbaru. Ini dari tanggal 3 ini kemarin. Yang hari ini belum keluar, insya Allah nanti siang atau malam akan keluar berita yang untuk hari ini. Nah, ini di menu selanjutnya yaitu menu sebaran. Di menu sebaran ini ditunjukkan peta atau lokasi-lokasi di mana provinsi yang sudah terjangkit virus corona atau COVID-19 ini. Di sini ditampilkan kasusnya di Indonesia jauh ini ada 1.900-an kasus, sedangkan yang dalam perawatan ada 1.600-an, ada 134 yang sembuh, dan ada 181 yang meninggal. Di sebelah kiri teman-teman bisa melihat urutan kasus dari yang paling besar sampai yang paling kecil diurutkan. Sejauh ini Provinsi DKI Jakarta masih menempati urutan pertama dalam kasus terbanyak, diikuti oleh Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Ini data pada tanggal 3 April. Nah, di sini ada peta Indonesia, atau teman-teman bisa lihat ada titik-titik merah. Nah, titik-titik merah itu menandakan sentroid geografis atau pusat dari provinsi yang terdampak atau provinsi yang di mana terdapat kasus. Jadi bukan menunjukkan titik kabupatennya, tapi menunjukkan dia provinsinya. Nah, di sini semakin besar lingkarannya, teman-teman. Semakin besar lingkaran yang berwarna merah, maka provinsi tersebut kasusnya akan semakin besar. Seperti bisa kita lihat kalau di Pulau Jawa, yang paling besar dimiliki oleh Jakarta, lalu Jawa Barat, Banten, baru Surabaya. Sejauh ini kasusnya. Nah, Jakarta masih menjadi kasus yang paling besar. Di sini bisa kita lihat teman-teman. Nah, ini di Sulawesi juga sedikit besar, di Sulawesi Selatan kasusnya cukup banyak. Sejauh ini ada 82 kasus, sedangkan di daerah lain masih tergolong sedikit, lingkarannya kecil, jadi kasusnya masih tergolong sedikit. Nah, di sebelah kanan ini ada grafik tren nasional, di mana dia menampilkan yang warna abu-abu, dia menampilkan kasus terkonfirmasi akumulatif dari hari ke hari. Nah, ini kasusnya dari hari ke hari, jumlah kasus. Sedangkan yang warna hijau dia
konfirmasi atau menampilkan pasien yang sembuh akumulatif dari hari ke hari, sedangkan yang warna merah dia menampilkan pasien yang meninggal secara akumulatif. Ya, oke. Sejauh ini dari tren nasional ini grafiknya masih naik, teman-teman. Jadi belum ada penurunan kasus yang signifikan, masih naik terus. Semoga ini dalam waktu dekat bisa turun agar wabah ini cepat selesai. Sejauh ini kasus kematian grafik kematian masih di atas dari grafik pasien yang sembuh. Nah, jadi cukup besar memang kematian kasus COVID-19 di Indonesia. Lalu di bawah ada informasi tentang pertambahan kasus sembuh per hari. Di sini jumlahnya, teman-teman, pertambahan kasus sembuh per hari bisa kita lihat di tanggal 3 ini update-nya masih dari tanggal 3 ini ada sekitar 20 lebih kasus sembuh di Indonesia pertambahannya, sedangkan kasus meninggalnya untuk tanggal 3 termasuk sedikit. Nah, ini yang bisa kita lihat dari grafik ini, dari kedua grafik kasus sembuh dan meninggal sudah terlihat bahwa semakin lama atau sejauh ini grafik sembuhnya masih di atas pertambahan dari yang meninggal dari tanggal 3 kemarin. Jadi insya Allah semoga ini akan tetap berlanjut. Nah, untuk pertambahan kasus baru per hari masih terus mengalami kenaikan dari hari ke hari. Nah, ini di menu sebaran. Di menu sebaran ada situasi virus corona di provinsi-provinsi di Indonesia dan secara nasional. Selanjutnya di menu protokol, kita klik menu protokol. Di sini ada daftar-daftar protokol. Di antaranya adalah ini informasi resmi atau dokumen-dokumen resmi dari pemerintah tentang bisa berisi tentang reagen atau kit atau daftar RDT antibody serta rekomendasi standar penggunaan APD, keputusan-keputusan atau surat-surat resmi dari Menteri Kesehatan, peraturan-peraturan Menteri Kesehatan ada di menu protokol. Ini bisa di-download, teman-teman. Di sebelah kanan ada tombol downloadnya. Ini bisa teman-teman download, ini free, gratis, bisa disebarkan karena ini resmi dari pemerintah, disediakan resmi karena di web ini bisa di-download. Ini valid. Lalu menu selanjutnya yaitu menu edukasi. Nah, di menu edukasi ini ada informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang bisa diakses oleh masyarakat tentang cara-cara menjaga kesehatan, cara kita mengatasi wabah ini, cara mengurus keluarga, tentang kebersihan, makanan misal, atau cara keluar rumah. Ini ada banyak sekali. Bisa kita klik di materi edukasi di sebelah kiri, ada banyak sekali termasuk kita tentang informasi tentang orang-orang yang beresiko terkena virus corona, tentang orang tua, masyarakat umum, tenaga kesehatan, dan lain-lain. Ini coba kita klik bagi masyarakat umum, apa saja yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini ada dokumennya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa download di sini. Ini bentuknya poster ya, ini poster mengurangi kontak social distancing. Ini bentuknya poster, bisa di-download, bisa juga dicetak, ditempelkan di tempat-tempat umum, di papan pengumuman, di RT mungkin. Nah, ini juga banyak informasi lain. Di sini bisa di-download, teman-teman ya. Jadi enaknya di sini teman-teman bisa download lalu bisa dicetak sendiri di rumah. Ya. Ada banyak informasi di sini yang valid. Nah, ini bisa di-download, ini informasi poster-poster tentang edukasi. Juga di menu paling bawah ada aksi masyarakat. Nah, di aksi masyarakat ada
Di aksi masyarakat ini ada aksi-aksi masyarakat dalam menanggulangi atau dalam masa wabah COVID-19 ini. Nah, ini ada informasi-informasinya. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya kita ke menu tanya jawab, teman-teman. Di menu tanya jawab, nah, di sini ada daftar pertanyaan-pertanyaan yang pernah dilontarkan atau diajukan oleh beberapa orang. Nah, di sini bisa kita klik, nanti ada jawabannya. Sudah ada jawabannya, atau biasanya kalau di web pada umumnya namanya FAQ atau FAQ atau frequently asked question. Nah, ini sudah ada pertanyaan dan beserta jawabannya. Tapi jika teman-teman masih belum menemukan apa yang teman-teman pertanyakan, teman-teman bisa klik di sini. Misal masa inkubasi. Nah, ini sudah ada ternyata. Berarti teman-teman bisa langsung mengklik ini. Tapi jika belum ada, nanti bisa dikirim ya. Oke. Ini untuk tanya jawab. Selanjutnya kita ke menu agenda. Kita ke menu agenda. Jadi di menu agenda ini kita bisa mengetahui. Nah, di hari ini tanggal 4 April ada agenda yaitu menjaga energi positif selama karantina 14 hari di BNPB Official Channel. Nah, ini biasanya konferensi pers. Nah, ini konferensi pers teman-teman. Jadi online. Teman-teman bisa melihat jamnya juga dari jam 9.30 sampai jam 10.30. Ini bisa teman-teman lihat. Insya Allah nanti pasti akan ada lagi teman-teman. Ini untuk hari ini, untuk hari sebelumnya teman-teman bisa klik sebelah kiri. Nah, ini ada juga. Biasanya ini bisa di play ulang atau bisa diputar ulang kalau ada videonya. Nah, ini atau teman-teman bisa cari eventnya atau sosialisasi apa. Nah, nanti akan muncul. Coba kita lihat. Oh, ternyata kata kunci saya kurang tepat. Nah, bisa mencari kata kunci lain, mungkin wabah. Kita bisa nyarinya. Oh, kurang tepat juga. Sepertinya tinggal cari saja di sini. Nah, atau kita bisa klik tanggalnya. Di tanggal 31 ada acara apa? Oh, maaf. Misal di tanggal 27 kemarin ada acara apa? Oh, enggak ada. Oke. Kita hapus saja. Nah, ini bisa teman-teman cari di tanggal. Misal di tanggal 29, oh acaranya ini. Di tanggal 23 ada acara apa? Ini muncul nanti di bawah teman-teman. Selanjutnya kita ke menu terakhir. Nah, ini menu yang sangat saya suka, namanya Hoaxbuster. Nah, di menu Hoaxbuster ini ada berita-berita yang salah diklarifikasi di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa tahu misalkan teman-teman dapat informasi di Instagram, di Facebook, di Twitter atau di YouTube, bahkan di grup WhatsApp pun teman-teman bisa melihat apakah informasi itu benar atau salah. Nah, seperti ini. Ini terlibat pembuatan COVID-19 di Cina, FBI menangkap Profesor Harvard. Nah, ini salah ternyata. Ini beritanya hoax atau ini. Nah, gratis layanan Netflix selama 3 bulan karena kerja dari rumah. Ini juga hoax. Nah, ini dari WhatsApp juga atau informasi-informasi lain. Ini update setiap hari teman-teman. Jadi jika teman-teman dapat broadcasting melalui WhatsApp misal apa, nah itu bisa teman-teman klarifikasi di sini, bisa cari benar nggak sih berita itu resmi nggak sih atau hanya cara atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan keresahan saja di masyarakat. Nah,
kita bisa lihat di sini teman-teman. Bisa diklik, nanti akan muncul apakah nyata virus corona dapat diobati dengan cara berendam di laut. Nah, di sini diklarifikasi ada kategorinya, yaitu konten yang menyesatkan. Nah, salah ini teman-teman. Nah, ini ada penjelasannya juga. Nah, bisa baca di sini. Nah, dengan adanya menu Hoaxbuster ini diharapkan teman-teman atau para netizen bisa lebih selektif dalam memilih dan memilah informasi atau bahkan berpikir 2 kali sebelum menyebarkan informasi. Ketika teman-teman mendapatkan informasi tentang COVID-19, bisa teman-teman lihat dulu di Hoaxbuster dalam web ini. Apakah benar nggak sih informasi tersebut? Nah, kalau benar silahkan teman-teman lanjutkan. Tapi kalau salah, segera hentikan broadcastnya di teman-teman dan beritahukan ke saudara-saudara atau ke grup atau ke WhatsApp bahwa informasi yang disebarkan tersebut adalah hoax atau salah agar tidak disebarkan lebih lanjut. Nah, dan begitu keadaan informasi di masyarakat dapat terkontrol dan masyarakat bisa lebih tenang atau tidak resah. Nah, itulah gunanya Hoaxbuster. Begitu. Nah, ini kita kembali ke home teman-teman. Mungkin cukup sampai sini saya memperkenalkan web covid19.go.id. Bisa teman-teman langsung explore sendiri, dibuka. Di sini banyak informasi yang bermanfaat dan pastinya valid, tidak hoax. Bahkan ada klarifikasi hoaxnya seperti Hoaxbuster. Insya Allah ini valid, benar dari pemerintah, tidak meresahkan. Nah, semoga wabah ini segera berakhir. Teman-teman tetap jaga kesehatannya di rumah, tetap di rumah. Jika tidak terpaksa jangan keluar rumah. Jika terpaksa keluar, menggunakan alat pelindung seperti masker, sarung tangan, dan begitu sampai di rumah kembali, jangan lupa bersih-bersih diri seperti cuci tangan, mandi, dan bajunya yang digunakan di luar rumah segera dicuci. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Jika ada sarannya silahkan komen, like, dan subscribe-nya jangan lupa agar video ini bisa lebih diketahui oleh teman-teman banyak dan agar channel ini bisa lebih membagikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua di kemudian hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.